Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Jumat 28 Maret 2025. Sebelum kita memulai hari kita akan bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas limpah rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami di malam yang lalu dalam istirahat kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, kami akan memulai hari kami, sebelumnya kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, menyingkapkan isi hati-Mu untuk kami bisa dengarkan, untuk kami bisa renungkan, dan terlebih-lebih bisa kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 31 ayat 5 dan Matius 10 ayat 6-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Kemudian bacaan yang kedua, Matius 10 ayat 6-7. Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikian pembacaan 2 ayat untuk hari ini. Bacaan ini, renungan kita diberi tema mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan ketidakpastian. Dalam setiap langkah hidup kita sering merasa seolah-olah kita berjalan sendiri. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki janji yang sangat indah dari Tuhan, yang memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan dari Yesaya 31 ayat 5 dan Matius 10 ayat 6-7 yang akan mengingatkan kita tentang kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita, terutama ketika kita berada dalam perjuangan atau menghadapi kesulitan. Yesaya 31 ayat 5, seperti burung yang terbang, demikianlah Tuhan yang semesta alam melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan melepaskan, Ia melindungi dan menyelamatkan. Konteks ini, Tuhan berbicara kepada umat Israel yang sedang berada dalam ancaman dan kesulitan besar. Mereka menghadapi musuh yang kuat dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun Allah menyatakan bahwa Ia akan melindungi Yerusalem seperti burung yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Kalau kita perhatikan, burung melindungi anak-anaknya dengan penuh kasih dan perhatian, memberi mereka tempat yang aman di bawah sayapnya. Demikian pula Tuhan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dalam kesulitan apapun, Tuhan hadir memberikan perlindungan dan penghiburan. Ia bukan hanya Allah yang jauh, tidak peduli, tetapi Allah yang penuh kasih yang senantiasa hadir mendampingi kita. Apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam perjuangan hidup kita? Kita merasa lemah dan tak berdaya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia tahu betul apa yang kita hadapi, dan Dia lebih dari sanggup
untuk memberikan perlindungan dan pertolongan yang kita butuhkan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan akan menjaga kita seperti burung menjaga anaknya. Di sisi lain dalam Matius 10 ayat 6-7, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi kepada umat Israel dan memberitakan Injil. Firman Tuhan di ayat ini berkata, "Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Yesus mengutus para murid-muridnya untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang sedang mencari harapan dan keselamatan. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas orang-orang tertentu, tetapi merupakan panggilan bagi setiap orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Apakah kita siap untuk menjawab panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain? Kadang-kadang kita merasa tidak mampu atau takut untuk berbicara tentang Yesus. Namun seperti yang kita baca dalam Yesaya 31 ayat 5, Tuhan akan melindungi kita dan memberi kita keberanian. Ketika kita melangkah dalam ketaatan kepada panggilannya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksinya. Dalam kedua teks ini, ada satu tema yang mengikatnya, yaitu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yesaya menunjukkan perlindungan Tuhan yang penuh kasih, dan Matius mengingatkan kita untuk tidak takut ketika kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Semua ini mengajarkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan hidup ini. Tuhan selalu ada untuk kita, dan Dia juga memberi kita tugas untuk menyebarkan kasih-Nya kepada orang lain. Tantangan terbesar kita mungkin bukan hanya tentang pergumulan hidup, tetapi bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baik dalam kesulitan maupun dalam tugas memberitakan Injil-Nya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita dan melalui kita. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah hidup kita, Dia ada bersama kita. Dia melindungi kita seperti burung yang melindungi anaknya. Dan sekaligus, Dia memanggil kita untuk menyebarkan kabar baik kepada dunia ini. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh iman, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, dan siap menjawab panggilannya untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau selalu melindungi dan menaungi kami, seperti seekor burung yang melindungi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan kasih Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menjawab panggilan, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari kami. Mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Sebab semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan yang boleh kita lakukan bersama-sama pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.